Oke, yang pertama ada interaksi antara molekul polar dengan molekul polar. Pada gambar pertama, dapat kita lihat dalam golongan hidrida halogen, titik didih mengalami kenaikan dimulai dari HCl, HBr, dan Hi, kecuali dengan Hf, terdapat penyimpangan pada Hf. Kemudian pada gambar kedua, diketahui titik didih juga mengalami kenaikan dimulai dari HCl dengan titik didih negatif 85,1 dan HBr negatif 67,1, kemudian Hi negatif 35,1. Hal ini membuktikan bahwa titik didih hidrida halogen mengalami kenaikan kecuali terdapat penyimpangan pada Hf. Berdasarkan data tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa titik didih dan titik leleh hidrida halogen cenderung meningkat dalam satu golongan dari atas ke bawah. Penyimpangan pada molekul Hf dijelaskan pada bahasan ikatan hidrogen. Interaksi dipol-dipol pada hidrida halogen atau hidrogen klorida. Pada hidrida halogen, atom H berikatan pada atom unsur halogen yang berbeda. Telah diketahui bahwa jumlah elektron berbanding lurus dengan massa molekulnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah elektron, maka ukuran awan elektron yang membentuk kutub negatif pun semakin besar, dan ukuran dipol pun semakin besar pula. Pada gambar dijelaskan bahwa interaksi molekul HCl melalui gaya dipol. Pada gambar di samping merupakan interaksi antara molekul HCl melalui gaya dipol-dipol. Karena perbedaan keelektronegatifan antara H hidrogen dan Cl klorin, terjadi pergeseran elektron ke arah Cl, sehingga Cl menjadi bermuatan negatif, sedangkan H menjadi bermuatan parsial positif. Molekul HCl saling berinteraksi karena adanya tarik-menarik antara ujung positif dari satu molekul dengan ujung negatif dari molekul lainnya. Gaya ini disebut gaya dipol-dipol dan kekuatannya tergantung seberapa besar perbedaan muatan parsial tersebut. Pada gambar yang kedua yaitu ada HCl, HBr, dan Hi, yang dimana ukuran dipolnya HCl lebih kecil dibandingkan ukuran dipolnya HBr dan Hi. Sedangkan ukuran dipolnya HBr lebih besar dari HCl tapi lebih kecil dari Hi. Sedangkan Hi ukuran dipolnya lebih besar dari HBr dan HCl. Penjelasannya, semakin besar jumlah elektron pada atom halogen, maka ukuran awan elektron juga semakin besar, polarisasi perbedaan muatan negatif dan positif juga semakin meningkat, ukuran dipol menjadi lebih besar. Maka, besarnya ukuran dipol juga berakibatkan pada semakin kuatnya interaksi antar molekul yang bersangkutan. Dengan demikian, energi yang diperlukan untuk merusak interaksi antar molekulnya pun semakin besar pula. Selanjutnya itu ikatan hidrogen. Biasanya titik leleh dan titik didih senyawa yang homolog yang mengandung unsur-unsur dalam satu golongan meningkat seiring dengan meningkatnya massa molekulnya. Dicontohkan pada gambar pada CH4, SiH4, GH4, dan SnH4. Akan tetapi pada hidrida unsur-unsur golongan 15, 16, dan 17 mengalami penyimpangan. Penyimpangan teramati pada titik leleh dan titik didih molekul NH3, H2O, dan HF. Titik leleh dan titik didih molekul-molekul tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan molekul hidrida segolongannya. Selanjutnya terdapat contoh gambar dari ikatan hidrogen, yaitu HF, H2O, dan NH3. Pada gambar A itu terdapat ikatan hidrogen di molekul HF, di mana atom H pada molekul HF pertama berikatan dengan atom F pada molekul HF kedua. Kemudian pada gambar B, atom H pada molekul H2O pertama berikatan dengan atom O pada molekul H2O yang kedua, dan kemudian atom O tersebut berikatan hidrogen dengan atom H pada molekul H2O yang lainnya, dan begitu pula seterusnya. Kemudian pada gambar C terdapat contoh ikatan hidrogen NH3, di mana atom H pada NH3 pertama berikatan dengan atom N pada NH3 lainnya, dan begitu pula seterusnya. Kemudian hal ini dikaji pertama kali oleh Latimer dan Rodebus pada tahun 1920. Menurut keduanya, interaksi elektrostatik
Antar molekul yang luar biasa kuatnya dapat terjadi antara molekul-molekul jika suatu molekul mengandung atom hidrogen yang terikat pada atom dengan harga elektronegativitas besar dan molekul tetangganya mengandung atom dengan harga elektronegativitas besar dan memiliki pasangan elektron bebas. Inti hidrogen ditarik secara elektrostatik oleh pasangan elektron bebas dari molekul yang berada di dekatnya dan berayun bolak-balik antara kedua atom pada molekul-molekul tersebut. Interaksi elektrostatik antara dua molekul ini disebut dengan ikatan hidrogen.